Halo remaja cerdas, balik lagi di Smart Teen Talk, podcastnya anak muda yang pengen terus berkembang dan jadi versi terbaik diri. Gimana kabar kalian remaja cerdas? Semoga selalu on fire ya. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih, apalagi buat kalian yang suka ngerasa awkward kalau ketemu orang baru. Betul banget, Li. Jujur, aku sendiri kadang masih suka bingung mau ngomong apa kalau ketemu orang yang baru kenal, apalagi di lingkungan yang baru. Rasanya kayak, ini gimana ya biar obrolannya nggak garing? Nah, itu dia Kak. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Padahal, small talk alias obrolan ringan itu penting banget loh buat membangun koneksi, baik itu di sekolah, kampus, atau bahkan di dunia kerja nanti. Ibaratnya, small talk itu jembatan pertama kita buat kenalan dan nunjukin kalau kita itu approachable. Menarik, menarik. Jadi, small talk itu bukan cuma basa-basi nggak penting ya, Li? Ada tujuan yang lebih dalam di baliknya. Betul sekali, Kak. Menurut Dale Carnegie dalam bukunya yang terkenal, How to Win Friends and Influence People, salah satu kunci untuk disukai orang lain adalah menunjukkan minat tulus pada mereka. Small talk ini jadi pintu gerbang awal untuk menunjukkan minat itu. Kita bisa mulai dari hal-hal ringan, tapi dengan tujuan untuk menemukan kesamaan, atau setidaknya membuat orang lain merasa nyaman. Oh, jadi intinya bukan cuma asal ngomong ya, tapi gimana kita bisa bikin orang lain nyaman dan merasa dihargai lewat obrolan ringan itu. Tapi kadang bingung juga sih mau mulai dari mana. Apa ada tips praktisnya nih, Li, biar nggak kelihatan maksa atau malah jadi canggung? Tentu saja ada, Kak. Ada beberapa teknik small talk yang bisa kita coba. Pertama, kita bisa pakai teknik FORM. Ini singkatan dari family, occupation, recreation, dan motivation. Jadi, kita bisa bertanya tentang keluarga mereka secara umum, pekerjaan atau kegiatan mereka, hobi atau rekreasi, dan apa yang memotivasi mereka. Tapi ingat ya, tanyanya harus santai dan mengalir, jangan kayak interogasi. Form ya, itu lumayan komprehensif juga. Tapi kalau misalkan baru pertama kali ketemu, nanya soal family itu nggak terlalu personal nih. Nah, ini yang penting, Kak. Kalau baru awal banget, kita bisa mulai dari yang paling umum dulu, seperti recreation atau occupation yang berkaitan dengan situasi saat itu. Misalnya, kalau di acara kampus, kita bisa nanya, kamu dari jurusan apa nih? Atau, udah berapa lama ikut acara ini? Kalau obrolannya udah mulai hangat, baru deh kita bisa sedikit merambah ke hal yang lebih personal, tapi tetap dengan batasan yang wajar. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menekankan pentingnya seek first to understand, then to be understood. Ini berlaku juga dalam small talk. Dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Oke, jadi mulainya dari yang safe dulu, baru pelan-pelan kalau udah ada chemistry. Tapi kalau udah nanya, terus jawabannya cuma iya atau enggak, itu kan bikin dead air langsung. Nah, itu dia tantangannya, Kak. Untuk menghindari jawaban singkat, kita bisa pakai teknik open-ended questions. Artinya, pertanyaan yang nggak bisa dijawab cuma dengan iya atau enggak. Contohnya, daripada nanya, kamu suka acara ini? Lebih baik nanya, menurut kamu bagian mana dari acara ini yang paling menarik? Atau, apa yang membuat kamu tertarik datang ke acara ini? Dengan begitu, lawan bicara kita akan punya lebih banyak ruang untuk bercerita. Open-ended questions. Itu trik yang bagus banget. Jadi memancing jawaban yang lebih panjang dan mendalam ya. Tapi kadang kan kita ketemu orang yang mungkin introvert atau memang lagi nggak mood buat ngobrol banyak. Gimana menghadapi situasi kayak gitu? Apa kita harus terus maksa buat ngajak ngobrol? Ini pertanyaan yang penting, Kak. Ada kalanya memang lawan bicara kita nggak seantusias kita. Dalam situasi seperti itu, penting untuk punya awareness dan empati. Jangan sampai kita jadi overpowering. Kalau kita udah coba beberapa open-ended questions dan responsnya masih minim, mungkin itu sinyal bahwa mereka belum siap untuk obrolan yang lebih dalam, atau memang bukan tipe orang yang banyak bicara. Kita bisa merespons dengan santai, oke, nggak apa-apa, atau mengalihkan ke topik yang lebih umum lagi, atau bahkan mengakhiri obrolan dengan sopan jika memang tidak ada chemistry. Robert Cialdini dalam Influence, The Psychology of Persuasion, membahas tentang prinsip kesukaan, dan salah satunya adalah tidak memaksakan diri. Jadi kuncinya juga ada di membaca sinyal dari lawan bicara ya. Jangan sampai kita jadi pihak yang ngotot pengen ngobrol, padahal lawan bicara udah kasih sinyal kalau mereka nggak nyaman. Itu malah jadi kontraproduktif ya. Tepat sekali, Kak. Small talk itu harus dua arah. Kalau cuma kita yang aktif, lama-lama jadi melelahkan dan nggak enak buat kedua belah pihak. Selain open-ended questions, kita juga bisa pakai teknik bridging. Ini berarti menghubungkan satu topik ke topik lain yang relevan.
Misalnya kalau tadi bahas acara kampus, terus dia bilang dia suka musik, kita bisa bridge dengan nanya, "Oh, kamu suka musik ya? Genre apa yang paling kamu suka? Ada rekomendasi band atau penyanyi yang lagi sering kamu dengerin?" Bridging. Itu kayak jadi flow obrolan yang natural ya, nggak lompat-lompat gitu. Jadi topiknya tetap nyambung, tapi bisa mengarah ke hal-hal lain yang lebih menarik. Nah, ini nih yang kadang susah. Gimana kalau kita nggak tahu apa-apa tentang topik yang dia bahas? Misalnya, dia bahas soal game yang aku nggak mainin sama sekali. Nah, ini sering banget kejadian, Kak. Jangan panik kalau gitu. Justru ini kesempatan buat kita belajar hal baru. Kita bisa jujur aja. Wah, aku kurang familiar nih sama game itu. Boleh cerita sedikit nggak? Itu game tentang apa? Dengan begitu, kita menunjukkan minat untuk belajar dan lawan bicara kita akan merasa dihargai karena pengetahuannya diapresiasi. Ini juga sesuai dengan konsep intellectual humility yang sering dibahas oleh Adam Grant dalam buku-bukunya seperti Think Again. Tidak tahu itu bukan kelemahan, melainkan peluang untuk belajar. Wah, itu trik cerdas, Li. Jadi nggak perlu pura-pura tahu ya. Justru dengan jujur dan menunjukkan minat, kita bisa membuka obrolan baru dan belajar hal baru. Itu keren banget. Tapi gimana kalau kita sendiri yang jadi narasumbernya? Maksudnya kalau kita yang ditanya-tanya, gimana cara ngasih jawaban yang nggak bikin obrolan mati? Nah, ini dia. Kalau kita yang ditanya, usahakan jangan cuma ngasih jawaban satu kata. Misalnya, kalau ditanya, apa hobimu? Jangan cuma jawab, membaca. Tapi tambahin sedikit detail. Membaca. Aku suka banget baca novel fantasi. Apalagi yang penulisnya Neil Gaiman. Kamu pernah baca bukunya dia yang American Gods nggak? Dengan begitu, kita memberikan hook atau kail yang bisa ditangkap oleh lawan bicara untuk melanjutkan obrolan. Jadi setiap jawaban kita itu kayak harus ada pancingan gitu ya, biar obrolannya terus jalan. Kayak ngasih bola balik ke lawan bicara. Nah ini penting banget nih, apalagi buat remaja cerdas yang mungkin sering ketemu dosen, atau senior, atau bahkan calon atasan nanti di wawancara kerja. Small talk ini bisa jadi nilai plus banget ya. Betul banget, Kak. Small talk ini bukan cuma buat pertemanan aja, tapi juga penting banget buat networking profesional. Dengan small talk yang baik, kita bisa meninggalkan kesan pertama yang positif, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ramah dan menarik. Ini bisa membuka pintu kesempatan yang nggak terduga loh. Dale Carnegie juga bilang, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menjadi tertarik pada orang lain daripada dalam 2 tahun dengan mencoba membuat orang lain tertarik pada Anda. Itu quote yang powerful banget, Li. Jadi intinya adalah small talk itu tentang menunjukkan minat tulus pada orang lain, bukan cuma tentang diri kita sendiri. Nah, sekarang kita coba simpulkan beberapa poin pentingnya nih remaja cerdas. Oke, remaja cerdas, mari kita rangkum tips anti canggung buat small talk. Gunakan ethnic form, family, occupation, recreation, motivation, tapi sesuaikan dengan tingkat keakraban. Ajukan open-ended questions, pertanyaan yang memancing jawaban lebih panjang. Lakukan bridging, sambungkan satu topik ke topik lain yang relevan. Jujur jika tidak tahu, justru jadi kesempatan untuk belajar dan menunjukkan minat. Berikan hook dalam jawabanmu, jangan cuma jawab singkat, tambahkan detail yang bisa jadi pancingan obrolan. Pentingkan empati dan awareness. Baca sinyal dari lawan bicara, jangan memaksakan obrolan. Nah, itu dia resep rahasia anti canggung buat kalian semua. Ingat ya remaja cerdas, praktek itu penting banget. Semakin sering kalian mencoba, semakin terbiasa dan semakin nyaman kalian akan merasa saat small talk. Betul sekali, Kak. Jangan takut salah atau canggung di awal. Itu wajar kok. Yang penting adalah niat untuk terus belajar dan berani mencoba. Oke deh remaja cerdas, semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan wawasan berharga dan bikin kalian makin pede saat ketemu orang baru. Jangan lupa terus semangat berkembang dan jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Yup, dan jangan lupa selalu pantau Smart Teen Talk untuk topik-topik seru lainnya. Aku Lili. Dan aku Galih. Sampai jumpa di episode berikutnya Remaja Cerdas.